Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kita berada ya, dan tidak kekurangan suatu apapun, sehingga pada hari ini kita bisa mengikuti perkuliahan dengan baik dan juga dengan lancar ya, tanpa terhalang suatu apapun. Dan kalau ada teman-teman keluarga teman-teman yang sedang sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Baik, untuk mata kuliah botani farmasi kita akan melanjutkan materi ketiga atau pertemuan ketiga atau bab ketiga gitu ya, sesuai dengan JKPP, bahwa materi ini kita akan melanjutkan batang kemarin ya. Ibu masih berhutang satu video penjelasan batang kepada teman-teman. Kalau hari ini bisa selesai akan ibu share gitu ya, tapi kalau belum nanti menyusul. Baik, kita lanjutkan ke akar. Nah, akar itu nama lainnya adalah radik ya, radik atau akar gitu kan. Nah, apa sih yang teman-teman kepikiran saat ibu menyebutkan kata akar tadi gitu ya? Yang paling familiar mungkin teman-teman yang sudah dulu pernah belajar akar di SMA, di SMP gitu kan, di sekolah dasar. Nah itu ya akar tunggang, kalau nggak tunggang ya akar serabut bu. Atau akar itu adalah salah satu bagian yang ada di bagian di bagian paling bawah dari suatu tanaman gitu kan. Dia ada di dalam tanah yang fungsinya dapat digunakan untuk menyerap air, menyerap makanan, seperti itu ya mungkin ya. Nah, tidak salah ya, tidak ada yang salah, cuman mungkin kali ini banyak beberapa yang bisa teman-teman dapatkan untuk tambahan pengetahuan terkait radix atau terkait akar ini ya. Ada berbagai macam jenis akar, kemudian kita akan juga belajar tentang fungsi dari akar tersebut ya. Kemudian kita juga akan belajar bagaimana akar dari setiap atau contoh-contoh tanaman yang memiliki perbedaan jenis dari akar-akar tersebut. Kita juga akan belajar di sini bagian-bagian akar ya. Oke. Mungkin tidak panjang lebar ya, kita langsung masuk aja ke materinya. Oke. Ini adalah beberapa akar ya, jenis akar ya. Akar tunjang, akar serabut gitu kan. Ini akar dari Cocos nucifera, akarnya besar-besar seperti papan gitu kan. Kemudian ada akar, ini akar juga ya. Nah, oke, kita nanti teman-teman akan sampai ke sini ya. Kita masuk ke materi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita ke yang pertama dari sifat-sifat dari akar dulu, atau hal dasar yang kita miliki ya, atau sifat ya. Sifat-sifat yang dimiliki dari suatu akar itu apa? Nah, akar ya terdapat di dalam tanah ya. Walaupun ada akar, jenis akar tertentu yang dia memang ada di atas gitu atau menggantung. Contohnya pada tanaman beringin itu akarnya gantung, pada anggrek. Nah, itu anggrek juga dia menggantung gitu kan ya. Nah, akar ini ada di dalam tanah, kemudian tumbuh ke pusat bumi ya, gravitasi, karena dia mengikuti gaya gravitasi, dia tumbuhnya ke pusat bumi atau ke bawah ya. Dan dia meninggalkan cahaya dan juga udara. Si akar ini meninggalkan cahaya dan juga udara. Nah, karena dia tumbuhnya ke pusat bumi sesuai dengan gaya gravitasi. Nah, kemudian yang kedua, dia tidak berbuku-buku. Di akar tidak ada buku-bukunya, tidak ditemui juga ruas-ruasnya ya. Dan akar ini tidak mendukung daun-daun secara langsung. Dia mendukung batang ya, tapi tidak mendukung daun secara langsung. Yang ketiga, karena akar kita tahu sendiri warnanya, kalau nggak kuning, kalau nggak coklat, kalau nggak ya putih gitu kan ya. Nggak ada akar hijau. Karena kalau yang hijau itu dia menyimpan yang namanya zat hijau daun, klorofil. Di akar enggak, karena dia ada di dalam tanah gitu kan. Terus akar itu mengalami pertumbuhan langsung terus menerus ya pada ujung akar. Nanti kita akan belajar bagian paling bawah dari akar, paling runcing dari akar itu kita sebut ujung akar. Di sana ada bagian pembelahan, bagian mana yang terus tumbuh itu ada. Nah,
biasanya akar ini bentuknya runcing, walaupun nanti ada yang bentuknya tombak, ada yang bentuknya seperti benang ya. Tapi pada dasarnya akarnya itu seringkali bentuk akar ini kita ketahui adalah runcing, gitu ya. Nah, sekarang kita ke tugas. Apa sih tugas dari akar? Nah, tugas dari akar yang pertama adalah dia memperkuat berdirinya suatu tanaman. Apa yang terjadi jika tanaman tidak ada akar? Ya, satu, tanaman itu akan mengalami fungsi gangguan dari fungsinya, gitu kan. Dua, mungkin saja mati nggak ada akarnya. Ya, siapa yang menarik mengangkut zat makanan? Siapa yang mengangkut zat hara? Siapa yang menyerap air? Gak ada. Nah, ini. Yang kedua tadi, menyerap air dan juga zat yang terlarut pada air tersebut atau zat-zat yang terlarut pada tanah itu diserap oleh akar. Ya. Terus yang ketiga, mengangkut air tadi yang terserap tadi, yang sudah diserap oleh akar tadi, ya, dan juga zat-zat makanan ya ke dalam tanaman tersebut. Nah, akar juga dia digunakan sebagai salah satu penimbunan makanan ya. Walaupun cadangan makanan itu sebenarnya tidak hanya di akar saja, ada yang di umbinya ya, ada yang di bagian yang lain ya, tapi akar juga salah satunya bisa digunakan atau memiliki tugas penimbunan makanan. Nah, ini penting sekali. Jadi tugas akar memang begitu vital ya, kalau bagi tumbuhan atau bagi tanaman begitu penting. Nah, di sini teman-teman akan belajar bagian-bagian akar ya. Kita ke ujung akar dulu atau bagian paling bawah dari akar ya. Apex radicus kita sebutnya, ujung akar atau apex radicus. Nah, ini kalau ujung akar kita perbesar teman-teman. Itu ada tudung akar di bagian bawah dari ujung akar yang kecil itu ya. Kemudian di atas dari tudung akar ada zona pembelahan. Nah, di sini dia akan tumbuh-tumbuh akar-akar baru ya. Di atasnya lagi zona pemanjangan ya. Pemanjangan dari akar-akar baru. Nah, zona pematangan itu adalah ujung akar paling atas, di mana ujung akar paling atas itu juga terdapat sel-sel rambut akar. Nah, ini. Oke, ini adalah tudung akar. Kita ke bagian akar utama sekarang. Nah, di atas tudung akar, ujung akar itu ada rambut-rambut akar ya. Rambut-rambut akar. Nah, ini akar utama. Akar utama kita sebut sebagai batang akar. Nah, akar utama atau si batang akar ini memiliki cabang-cabang. Cabang-cabang yang keluar dari batang akar itu kita sebut sebagai cabang akar. Nah, kemudian bagian akar paling atas yang dia dekat dengan permukaan tanah itu kita sebut sebagai pangkal akar, ya. Nah, ini adalah bagian-bagian akar yang tadi Ibu sebutkan. Oh, ada leher akar, pangkal akar, atau kolom. Ini adalah leher akar ya. Leher itu kita tahu kalau leher itu kan di bagian atas bawah kepala gitu ya. Ini ya bagian paling dekat dengan tanah, permukaan tanah. Kita sebut kolom atau leher akar. Nah, paling yang bawah tadi apex radicus atau kita sebut ujung akar ya. Terus ada bagian utama dari akar kita sebut corpus radicus atau batang akar. Cabang-cabang akar ya, radicularis. Kemudian serabut akar fibrilla radicalis. Nah, ini rambut-rambut akar itu atau bulu akar ya, pilus ya, bukan pilus Garuda ya. Nah, ini pilus radicalis. Nah, ini tudung akar itu kita sebut sebagai kaliptra ya. Ini adalah bagian-bagian dari akar teman-teman. Kemudian kita ke sistem perakaran dari tanaman atau sistem perakaran dari tumbuhan. Nah, si akar ini dia sudah ada ternyata dalam bentuk biji. Kalau di dalam biji suatu tanaman atau kita sebut lembaga di dalam biji gitu ya, itu sebenarnya calon akar sudah ada, kecil sekali gitu ya. Nah, akar kecil yang ada atau sudah terdapat pada lembaga di dalam biji dalam bentuk lembaga tadi itu kita sebut sebagai radikula. Apa itu? Akar lembaga. Calon akar
tumbuh akar yang berada pada tumbuhan yang masih sangat muda gitu kan. Nah, di mana sistem perakaran ini, nah ini yang kalian kenal ya sejak SD ya. Ada sistem akar tunggang, ada sistem akar serabut. Nah, kalau serabut, namanya serabut kan kecil-kecil, serabut gitu kan ya. Kalau akar tunggang, nanti di dalam akar-akar itu akan muncul cabang-cabang akarnya gitu ya. Kayak kita lihat sekarang perbedaannya. Ini adalah sistem akar tunggang ya. Teman-teman, kalian bisa lihat di sini sistem akar tunggang. Jadi akar lembaga atau akar yang tumbuh tadi, yang tumbuh dari biji lembaga tadi, ini akan tumbuh terus ya, menjadi akar utama atau akar pokoknya. Ya, dimana akar utama atau akar pokoknya ini dia bercabang-cabang lagi menjadi akar-akar yang lebih kecil. Tapi si akar tunggang, namanya tunggang, dia punya akar pokok. Dimana di akar pokok atau akar utamanya ini dia ada cabang-cabangnya ya, menjadi akar-akar kecil. Itu kita sebut akar tunggang. Dimana akar pokok ini itu berasal dari akar lembaga yang kita sebut akar tunggang atau radik primaria. Nah, ini adalah ciri khas dari akar tunggang, dimana kalau akar tunggang itu terdapat akar pokok, dan akar pokoknya itu tumbuh, ada cabang-cabang yang tumbuh dari akar pokok ya. Bisa dipahami ya. Nah, akar pokok yang tumbuh percabangannya atau akar tunggang itu kita bedakan lagi bentuk akar tunggang ini menjadi 3. Jadi tombak, gasing, dan juga benang ya. Bentuk tombak atau kita bisa sebut fusiformis fusiformis itu biasa ada di tanaman lobak ya. Tanaman lobak itu tanaman jenis wortel, tapi dia warnanya enggak orange ya, pucat ya. Kemudian ada bentuk gasing pada bengkoang ya, atau kita sering sebut napiformis, dan bentuk benang filiformis pada keratok. Nah, ini bentuknya benang, Bu. Bukan dia masuk akar serabut, enggak, karena dia punya akar pokok. Coba kita lihat tanamannya, teman-teman. Nah, ini pada lobak dia bentuknya tombak gitu kan ya. Bentuknya tombak atau dia runcing ya. Pada lobak bentuknya tombak. Pada beta vulgaris ya, ini buah bit sama dengan beta vulgaris atau sama dengan bengkoang ya. Dia bentuknya gasing. Nah, bentuknya gasing ya, bentuknya gasing. Kalau kalian main gasing itu teman-teman nggak menemui mungkin ya zaman kecil Anda. Nah, kemudian ini dia bentuknya benang keratok ya. Nah, ini buah bit itu sama ya kayak beta vulgaris, bentuknya gasing, bentuknya benang. Walaupun dia benang tapi dia punya akar pokok. Jadi tidak bisa masuk ke dalam jenis akar serabut gitu ya. Oke, semoga paham ya perakaran tunggang. Nanti kalau belum paham terkait perakaran tunggang bisa ditanyakan di adlink. Bu, lanjut dulu. Nah, selanjutnya adalah akar serabut ya. Akar serabut namanya serabut ya. Ya, serabut kecil-kecil seperti ini, serabut-serabut kecil kayak benang gitu. Tapi keratok tadi Bu tekankan sekali lagi, dia tidak masuk ke dalam si ini akar serabut ya, soalnya dia punya akar pokok. Kalau akar tunggang kan dia punya akar pokok, dimana si akar tunggang ini dia memiliki cabang-cabang yang berbentuk kecil-kecil gitu kan ya. Nah, serabut nggak ada akar pokoknya, jadi akarnya kecil-kecil semua berbentuk benang. Pada Oryza sativa ya, pada tanaman padi itu bentuknya dia akarnya serabut ya, bentuknya benang akarnya. Ada lagi akar serabut itu pada Cocos nucifera ya, Cocos nucifera. Nah, ini menyusun akar serabut kaku. Jadi pada Cocos nucifera, gambar yang depan tadi Ibu ralat itu pada Artocarpus ya, bukan Cocos nucifera. Nah, salah mau ngomong Artocarpus tapi bilangnya Cocos. Jadi Ibu ralat. Nah, akar yang menyusun akar serabut, ini akar serabut ya, dia serabut karena nggak punya akar pokok gitu ya. Dia bentuknya serabut-serabut, tapi kalau Cocos nucifera dia kaku gitu kan ya. Dia juga keras kayak tambang gede. Nah, ini pada Cocos nucifera akarnya seperti ini kan. Nah, ini karena keras bukan berarti dia masuk akar serabut enggak. Bukan berarti dia masuk akar tunggang enggak. Dia masuknya ke akar serabut ya.
Nah, ini yang ada di depan juga gambar tadi ya. Ini pada Pandanus tectorius ya. Jadi dia menyusun akar serabut besar-besar. Akar serabutnya besar, tapi dia enggak. Kenapa serabut? Karena dia enggak punya akar pokok ya. Jadi akarnya kalau dikatakan di sini dia hampir sebesar lengan tangan. Lengan tangan kalian gede-gede ya. Dan percabangannya nggak banyak. Nah, serabut. Nah, ini pada Pandanus tectorius. Nah, selain akar tunggang, akar serabut, itu ada beberapa akar yang punya sifat dan juga tugas khusus. Ya, ada akar yang punya sifat dan tugas khusus. Misalnya, akar gantung atau akar udara itu radix aereus. Contohnya di beringin, di anggrek itu juga akar gantung ya. Terus akar penghisap Austorium itu pada benalu ya, dia menghisap zat hara dan juga air dari tanaman inangnya. Terus yang ketiga akar pelekat itu radix adligans, lada sirih, dia melekat pada tanaman gitu kan. Akar pembelit, nah kalau pembelit dia memeluk ya, memeluk dari tanaman dari bagian yang dia gunakan gitu kan. Akar nafas pneumatopora itu kayu api atau Avicennia ya. Jadi akar nafas ini akarnya sampai keluar dari permukaan tanah ya, dan ada celah-celahnya di dalam akar tersebut gitu. Terus akar tunjang bakau Rhizopora conjugata ya, pandan juga akar tunjang karena dia menunjang. Jadi akarnya itu dia seakan-akan lebih banyak, lebih besar daripada si tanamannya. Jadi seakan-akan dia menunjang dari tanamannya tersebut, makanya kita sebut sebagai akar tunjang. Terus akar lutut, nah ini pohon tunjang Bruguera parvifolia ya, ini dia bentuknya seperti lutut yang sedang duduk gitu kan ya, yang sedang ditekuk, makanya kita sebut sebagai akar lutut ya, keluar dari permukaan tanah kemudian menekuk atau bengkok masuk ke dalam tanah lagi. Kemudian ada akar banir ya, ini atau Carpus communis ya, sukun. Nah, ini tadi gambar di depan itu Artocarpus communis ya. Kemudian kita yang pertama dulu akar gantung. Nah, ini gantung atau radix aereus ya, akar itu radix aereus itu gantung ya, dia keluar dari bagian-bagian di atas tanah terus dia gantung gitu ya. Tapi walaupun dia gantung, dia tumbuhnya juga tadi sifat dari akar apa, dia ke arah gravitasi bumi, dia tumbuhnya ke arah tanah. Jadi kalau dia sampai di tanah, kalau dia sedang gantung itu dia hanya bisa menyerap udara ya, menyerap zat-zat di sekitarnya udara tersebut. Tapi kalau dia sudah masuk lagi ke dalam tanah ya, dia bisa menyerap zat hara air gitu. Nah, selama masih menggantung, akar ini menyerap air saja tadi Bu katakan, dan gas-gas dari udara saja, karena memang dia nggak sampai tanah gitu kan, dia menggantung. Nah, tapi di sini dia juga punya jaringan yang disebut sebagai filamen, jaringan khusus. Nah, untuk apa? Dia air udara tadi atau air yang dia dapatkan di lingkungannya dia timbun. Nah, ini misalnya pada akar anggrek ya, anggrek kalajengking salah satu jenis anggrek. Yang suka hobi ngoleksi anggrek pasti tahu gitu kan. Terus kalau dia sudah sampai di tanah lagi ya, nah ini ya wes fungsinya sama seperti akar ya, menyerap air, menyerap zat makanan gitu ya pada beringin. Kita lihat gambarnya teman-teman. Ini beringin ya, ini tetap tumbuh ke bawah sesuai dengan sifat akar ya, dan dia kalau sudah menyentuh tanah lagi ya sudah, dia bisa menyerap air lagi. Nah, ini akar anggrek gitu kan ya, ini anggrek, dia akar gantung juga. Oke, kemudian akar penggerek atau penghisap Austorium, itu pada benalu. Benalu itu namanya benalu ya, dia memiliki sifat menghisap nutrisi ya, atau menghisap di sini zat hara, menghisap air dari tanaman yang dia tempati atau tanaman inangnya. Nah, makanya disebut juga hidup sebagai parasit ya, parasit karena dia mengambil dari tanaman yang justru dia tempatin. Bahkan kadang tanamannya ini dia jadi mati gitu ya, jadi tumbuh terganggu gitu, karena ya ada penghisapnya ini, ada parasitnya ini. Terus radix adligans, akar pelekat tadi ya. Jadi akar ini keluar dari buku-buku batang tumbuhan, terus akarnya juga dia memanjat gitu ya ke atas.
Nah, manjat karena apa? Dia nempel di sini pada penunjang, dia nempel pada penunjangnya. Ini pada lada. Beda lagi sama pembelit, Circus radicalis. Dia nempel juga gitu kan, tapi dia memeluk penunjangnya. Jadi penunjangnya atau tanamannya yang ditempel itu nggak kelihatan. Memeluk penunjangnya atau tanamannya itu nggak kelihatan gitu kan ya. Tanamannya sendiri itu nggak kelihatan pada panili dia. Nah, beda ya akar pembelit sama akar melekat, jangan salah. Nah, ini akar napas tadi yang Ibu katakan. Jadi dia keluar nih dari dalam tanah nih, keluar dari dalam tanah gitu kan, nembus permukaan tanah gitu kan, tegak lurus ke atas. Jadi dia muncul di permukaan tanah. Nah, di dalamnya ini di dalam akarnya itu ada celah-celah, liang-liang atau kita sebut celah-celah ya. Kita sebut pneumatoda ya. Di sini jalan masuknya udara. Ini pada kayu api. Luar biasa kan, ciptaan Tuhan gitu kan. Terus akar tunjang. Nah tadi akar tunjang dia menunjang. Ya, kayaknya di akarnya banyak ya, besaran akarnya daripada tanaman yang dia tunjang gitu ya. Ini akar tunjang ya. Jadi akar-akar tumbuh dari bagian bawah batang, dia tumbuh dari bagian bawah batang ke segala arah, wis tidak beraturan ini. Dan dia akan menunjang batang akar tidak rebah. Jadi batangnya ini akarnya, batangnya kecil juga, jadi seakan-akan batangnya mau jatuh gitu ya. Ini akar penunjangnya udah tumbuhnya sembarangan ini. Ini akar lutut, kayak lutut manusia yang ditekuk teman-teman. Dia keluar dari dalam permukaan tanah, kemudian dia bengkok, dia masuk lagi ke dalam permukaan tanah. Nah, jadi seperti lutut yang dibengkokkan. Ini akar lutut ya. Nah, ini akar-akar lutut. Jadi dia ini ya, tumbuh di atas tanah ya. Nah, ini tadi yang di depan Artocarpus banir ya, Artocarpus communis atau sukun ya. Jadi dia bentuknya gede-gede seperti ini, seperti papan ya, papan miring. Jadi dia memperkokoh berdirinya batang pohon yang tinggi besar ya. Tinggi besar, akarnya aja besarnya segini, bagaimana pohonnya gitu kan ya. Pada kenari, Canarium commune juga gede pohonnya ya. Nah, bagian lain pada tumbuhan selain akar, kita akan kenalan nih bagian lain apa aja, atau bagian tumbuhan utuh apa aja gitu kan ya, beserta nama-nama ilmiahnya atau nama latinnya. Kuncup itu gema, calon tunas ya, tahu ya kuncup. Kuncup itu kita bagi lagi menjadi kuncup ujung atau gema terminalis, yang terminalis itu selalu di ujung. Kemudian axillaris itu selalu di ketiak, lateralis. Kuncup liar, adventitious. Nah, kuncup liar ini dibedakan lagi menjadi 3. Kuncup liar yang tumbuh di sembarang tempat, misalnya pada Theobroma kakao atau coklat. Terus kalau kalian tahu cocor bebek ya, atau Kalanchoe pinnata, itu di tepi-tepi daun cocor bebek itu ada kuncup-kuncupnya. Nah, ini dia tumbuhnya di tepi daun ya. Kalau pada sukun tadi kuncupnya pada akar, Artocarpus communis tadi ada kuncup tapi pada akar. Rimpang rizoma istilahnya, kunit, kencur, jahe itu masuk rimpang-rimpangan. Umbi-umbian tuber ya, umbi batang kentang, umbi akar singkong, manihot utilissima gitu kan. Umbi lapis bulbus ya, bawang merah alimusepa. Terus ada sulur, circus cirrus ya, alat pembelit ya, cabang pembelit. Ada daunnya yang membelit, ada akarnya yang membelit. Nah, contoh-contohnya sudah ada. Terus asidium, kantong semar ya, piala asidium. Tanamannya gelembung, ada rumput gelembung ya, rumputnya menggelembung di sini. Kemudian ada duri, tanamannya berduri, ada bougainville, durinya ada di dahan nih. Kalau kaktus itu durinya ada di daun. Kalau di gembili itu ada di akar. Kalau di daun penumpu itu ada di sesuru, atau kaktus segitiga itu ada durinya di daun penumpu. Di daun ya. Ada duri tempel, mawar itu durinya nempel ya. Terus aksesoris. Nah, aksesoris itu alat tambahan, butuh nggak butuh ya. Ada nggak ada, kalau kalian beli aksesoris itu kayaknya nggak ada juga nggak apa-apa gitu kan, pakai juga nggak apa-apa kan, tambahan ya. Papila, trikoma, rambut-rambut terbentuk dari kulit luar itu trikoma ya. Kalau rambut ya bersisi-sisi ya. Emergensia, terbentuk dari kulit luar dan dalam.
Ini rambut gatal emergensia, beda ya sama trikoma ya. Oke, sudah. Oke, sudah selesai teman-teman untuk akar ya, karena memang PowerPoint-nya 22 saja ya. Silakan disimak ya penjelasan dari akar tadi. Kemudian ditanyakan di kolom komentar kalau ada yang tidak dipahami. Karena hanya 22 slide itu saya rasa cukup untuk penggambaran akar. Kemudian kalau sudah tugasnya ya, tugas ini sifatnya untuk apa ya Ibu? Selalu memberikan tugas. Kenapa Ibu selalu memberikan tugas di akhir pertemuan gitu ya? Sifatnya hanya untuk menggali pemahaman Anda terhadap materi yang sudah Ibu berikan kepada teman-teman gitu ya. Nah, untuk akar silahkan cari boleh sebaiknya jurnal ya terkait botani tanaman gitu kan ya, jurnal botani ya terkait gambar atau bagian-bagian akar serta fungsi dari bagian-bagian akar tersebut ya. Nah, satu kelompok 2 mahasiswa boleh ya, jadi nggak individu tugas kelompok, tapi satu kelompok hanya 2 mahasiswa. Silahkan cari bagian-bagian akar, boleh di jurnal, boleh di penelitian ya, di skripsi juga nggak apa-apa. Terus kalian review jurnal tersebut. Kalau susah akarnya aja, bagian tumbuhan semua Bu, bagian tanaman semua nggak apa-apa, yang penting ada akarnya juga ya. Satu kelompok 2 mahasiswa ya. Setelah ini silahkan dikumpulkan, nanti akan Ibu buat pengumpulan tugas di @link ya. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya, sehat selalu. Ibu akhiri untuk materi hari ini. Selamat pagi, selalu pagi karena selalu semangat gitu kan harapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.